Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia dari Allah kita dapat melaksanakan diskusi dari kelompok 4 yang mana dengan materi pengembangan instrumen penilaian otentik. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah penilaian otentik. Eh, Langsung saja masuk yaitu perkenalan dari anggota kelompok 4 dengan saya sendiri Masyitoristi Ibunda sebagai moderator. Kemudian ada kedua rekan saya yaitu Azari Kholila dan Radifa. Mungkin langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian autentik akan dijelaskan oleh Azari Kholila. Kepada Azari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian autentik. Langkah-langkah yang berbeda mengenai pengembangan penilaian dikemukakan Majid 2014-11 sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi standar. Nah, standar ini merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, namun dalam ruang lingkup lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Selanjutnya, yaitu memilih tugas autentik. Dalam memilih tugas autentik, langkah pertama yang perlu dilakukan guru yaitu mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Peserta didik belajar dan mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dalam berbagai cara, misalnya dengan cara membaca, berbicara, berdiskusi, bermain peran, menulis, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan kriteria tugas autentik. Kriteria tugas merupakan indikator-indikator kinerja yang baik dari sebuah tugas. Suatu kriteria dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dengan jelas dan singkat. Kedua, pernyataan tingkah laku dan dapat diamati. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, batasi banyaknya kriteria. Dan yang terakhir, tidak perlu mengukur detail setiap tugas. Untuk langkah yang terakhir, dalam mengembangkan instrumen penilaian autentik adalah mengembangkan rubrik. Rubrik yang dikembangkan dapat berupa rubrik holistik atau rubrik analitik. Tidak perlu memilih semua rubrik, cukup pilih salah satu saja. Pemilihan jenis rubrik yang akan disusun tergantung pada tugas autentik yang diberikan dan kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian autentik yang digunakan menurut Jali dan Muljono, antara lain, 1. Mengembangkan dimensi dan indikator dari variabel penelitian. Yang kedua, membuat kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menetapkan besaran atau parameter. Yang keempat, menulis butir-butir instrumen yang dapat bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Yang kelima, tahap validasi pakar. Yang keenam, revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar. Yang ketujuh, penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Kedelapan, uji coba instrumen di lapangan. Yang kesembilan, menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang terakhir yaitu perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen final. Nah, beberapa karakteristik penilaian autentik antara lain, 1. Berpusat pada peserta didik. Yang kedua, merupakan bagian terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran. Yang keempat, merefleksikan kompleksitas belajar. Yang kelima, menggunakan metode prosedur yang bervariasi. Yang keenam, menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan dan bersifat kualitatif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian autentik akan dijelaskan oleh Radifa. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Zari. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radifah. Kepada Radifah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian otentik. Nah, menurut Permendikbud, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Nah, penilaian hasil belajar siswa ini mencakup kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dilakukan secara seimbang untuk mengetahui bahwa setiap siswa sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Muatan ini antara lain ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Nah, adapun teknik dan instrumen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Nah, di sini guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui yang pertama observasi. Observasi ini dilakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung perilaku siswa. Yang kedua, penilaian diri. Nah, di sini guru meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian antar siswa. Nah, di sini siswa saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang keempat, jurnal. Jurnal merupakan catatan guru baik di dalam maupun di luar kelas mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. Nah, pertimbangan dalam memilih teknik penilaian sikap adalah mencerminkan kegunaannya untuk mengukur tingkat pencapaiannya, baik sikap spiritual maupun sikap sosial melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal dengan menggunakan format penilaian berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan untuk jurnal berupa catatan pendidik. Lanjut. Nah, yang kedua, penilaian kompetensi keterampilan. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Nah, teknik penilaian keterampilan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penilaian kerja. Di sini siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan praktek, proyek, dan portofolio. Yang kedua, tes praktek. Nah, di sini penilaian yang menuntut respon berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang ketiga, selanjutnya proyek, di mana tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, baik tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang keempat, portofolio, berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif, integratif, dapat juga berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Nah, pertimbangan dalam memilih teknik penilaian keterampilan adalah dengan mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses atau hasil dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radifah. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang ketiga mengenai penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, penilaian kompetensi pengetahuan ini ada tiga, yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Nah, tes tertulis ini merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik adalah dalam bentuk bahasa tulisan. Nah, pertimbangan dalam pemilihan tes tertulis ini adalah tes teknik ini menuntut peserta tes untuk mengingat, memikirkan, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan cara mengemukakan dan mengekspresikan gagasan tersebut secara tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada tes lisan. Tes lisan ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan siswa, yang mana tes lisan ini adalah dilakukan secara ucapan atau secara oral. Nah, pertimbangan dalam pemilihan tes lisan ini bagi peserta didik adalah yang pertama, dapat mengetahui langsung bagaimana kemampuan dari peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan. Nah, yang kedua, yaitu tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai. Nah, yang ketiga, kemungkinan peserta didik akan dapat menerka-nerka jawaban yang dapat jawaban dan dapat dihindari. Nah, yang terakhir itu ada penugasan. Penugasan ini adalah berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dikerjakan secara individual maupun kelompok yang sesuai dengan karakteristik tugas tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam melakukan penilaian otentik, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu autentik dari instrumen yang digunakan harus menggunakan instrumen yang bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan kompetensi yang ada pada kurikulum. Nah, kemudian autentik dari aspek yang diukur yaitu menilai aspek-aspek dari hasil belajar secara komprehensif, meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang ketiga yaitu autentik dari aspek kondisi siswa, yang mana di sini menilai input atau kondisi awal dari siswa, proses kinerja dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian ada dari output yaitu hasil pencapaian kompetensi, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Nah, mungkin itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.